keluar dari mulut kita. Makanya, kalau kita tidak terbiasa untuk membagi Injil, sulit bagi diri kita untuk berkata tentang Injil itu sendiri. Kalau kita tidak terbiasa untuk mendebat, untuk menambah pola pikir kita, saya yakin itu juga Injil itu sendiri tidak mungkin tertahan di dalam diri kita. Tidak mungkin menjadi sebuah hal yang bertahan di dalam diri kita. Kita harus terbiasa sebagai manusia untuk apa? Tidak cuma tahu. Tapi apa? Kita harus menghafalkannya. Kita harus menyampaikannya. Kita harus didera dengan debat. Kita juga harus mempertahankannya. Barulah dengan demikian, kita baru menjadikan pengetahuan itu sebagai pemahaman yang keluar secara otomatis dari diri kita di dalam segala hal. Kalau misalnya teman-teman mau secara otomatis keluar Injil dari mulutnya, kadang-kadang kita susah menginjil. Kenapa? Karena kita tuh tidak otomatis untuk membicarakan hal itu. Kenapa? Karena kita mungkin takut, tidak terbiasa. Tapi bagaimana mau terbiasa kalau tidak pernah menyampaikan? Bagaimana mau menyampaikan kalau tidak pernah menghafalnya, mengetahuinya? Bagaimana? Semua dari mengetahui, menghafal, membicarakannya, mendebatkannya, baru akan keluar secara otomatis dari dalam diri kita. Makanya, itulah gunanya kalau ada komsel, di dalam komsel, semua dilatih untuk sharing firman, betul? Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa membicarakan Injil. Supaya waktu mendebatkannya pun kita tahu cara gimana, dan itu bertahan di dalam pikiran dan hati kita. Jadi caranya apa? Tidak hanya mendengarkan loh. Jadi Paulus heran. Kenapa heran? Karena kok udah dikasih tahu Injil, ternyata Injil itu tidak bertahan di dalam diri mereka. Justru di sini, ini juga penting. Tidak cuma kau harus mendengar, kau harus mempertahankannya dalam dirimu. Jadi kalau suatu pemahaman, suatu pengertian tidak kita pahami dengan baik, tidak mungkin kita bisa pertahankan dalam diri kita dengan baik. So, ayo biasakan di dalam gereja ini, mari ngobrol hal-hal yang sulit tentang Injil di dalam kehidupan sehari-hari. Kak, gimana caranya gini? Kak, tapi gini. Waktu itu ada pertanyaan kepada saya. Kak, kira-kira kalau bunuh diri masuk surga apa neraka? Gitu-gitu. Tato gimana tato? Kak, kalau ngerokok boleh pelayanan enggak? Gitu ya. Terus gini-gini, bicarakan, kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Kak, kalau gini gimana? Ya, ayo berdiskusi. Kita harus bisa menggali apa yang perlu kita bicarakan. Supaya apa? Itu menjadi pemahaman yang akan otomatis keluar dari dalam diri kita. Jadi teman-teman, jangan takut untuk membicarakan Injil. Ya, terutama untuk kaum-kaum perempuan. Karena perempuan biasanya kalau berdebat intelektual agak sulit kan. Ini saya menyampaikan ini hal yang umum di reveal ya. Untuk berdebat intelektual mungkin agak sulit. Tapi saya mendorong. Sulit bukan berarti nggak bisa, dan sulit bukan berarti itu sesuatu hal-hal yang harus dihindari. Tapi mari belajar sama-sama. Oke? Semua siap untuk mempertahankan Injil dalam hidup kalian? Siap? Oke, mulai minggu depan kita akan ada kuis ya. Kita akan ada kuis tentang Injil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada peringatan penting bagi kita. Dan ini poin yang terakhir. Dan ini akan sangat lama dijelaskan. 4 jam. Ternyata ada kemudahan manusia merelakan diri untuk mengikuti Injil yang lain. Sekali lagi, poin kedua apa? Kemudahan manusia merelakan diri untuk mengikuti Injil yang lain. Sekali lagi, ada kemudahan di dalam diri manusia untuk merelakan dirinya mengikuti Injil yang lain. Ini yang disampaikan di dalam ayat 6 dan ayat 7 dari Galatia 1. Saya bacain lagi. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu
dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi perhatikan ya, begitu lekas berbalik dari dia. Ada kata begitu lekas. Makanya di sini kita jadi tahu, saya dan saudara punya kecenderungan yang mudah untuk berbalik dari Injil. Sekali lagi, saya dan saudara punya kecenderungan yang mudah untuk tidak mengikuti Injil. Dan ternyata mau mengikuti Injil yang lain, yang di dalam ayat 7 ternyata dikatakan itu bukan Injil. Kita terlalu mudah. Dan di sini, kalau kita lihat di dalam ayat 8 dan 9 dan 10, ternyata ada orang, 7, 8, 9, 10, di situ ternyata dikatakan, di ayat 7 ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi ternyata kita menemukan satu poin. Ini poin 2.1. Mudah merelakan diri karena pengaruh dari orang lain. Kenapa kita mudah merelakan diri kita untuk merelakan diri kita untuk lepas dari Injil? Karena adanya pengaruh dari orang lain. Saya memberikan sebuah cerita terlebih dahulu ya. Saya boleh cerita? Boleh ya. Di SMP dan SMA, saya menyukai satu teori hidup yang bernama The Law of Attraction. SMP terlalu, enggak, waktu SMA deh. SMA dan sampai kuliah. Saya pernah baca CD-nya. Baca bukunya. Yaitu The Secret by Rhonda Byrnes. Gue juga gak tahu kenapa itu buku ada di rumah gue. Gue heran. Waktu itu bukunya ada baca. Saya baca-baca. Isinya apa? Kalau kita mau sesuatu, pikirkan. Maka sesuatu itu akan datang kepada kita. Kenapa? Karena semesta ini seperti punya magnet untuk menarik itu semua datang kepada kita. Kira-kira kurang lebih seperti itulah bahasanya yang saya ingat ya. Karena saya sudah menenggelamkan dan menguburkan itu jauh-jauh bersama dengan Yesus menguburkan dosa di tubir laut ya. Jadi perhatikan, sepertinya tarik menarik gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan setelah saya tahu itu? Jadi gini, setelah saya tahu itu, saya diajari lah. Mama saya ternyata kurang lebih, meskipun tidak bilang dia adalah penganut law of attraction, tapi kurang lebih dia ngomong, kamu kalau mau sesuatu, minta yang detail sama Tuhan. Misal kamu mau jodoh, doain jodohnya tuh gini. Dalam hati gue nih mau requirement kerja atau apa ya? Ini jodoh, nih gini. Ya, saya cobalah doain. Tuhan, tolong gini. Enggak dapat pacar gue pas gue doain. Terus saya berdoa juga waktu itu. Ini kebetulan ada teman saya Andre ya, dia pemain saksofon. Saya juga pemain saksofon dulu. Nah, dia waktu itu punya saksofon yang saya incer. Kemudian, jadi waktu itu kita ketemu di Java Jazz. Terus saya waktu itu lagi bawa saksofon dan dia bawa saksofon juga. Terus dia cobain saksofon saya cobain saksofon dia gitu kan. Karena saksofonnya benar-benar saya suka, namanya Selmer Mark 6. Itu menurut konon kata orang-orang itu adalah saksofon terbaik sepanjang masa gitu ya. Sepanjang masa. Nah, terus akhirnya kita, dan saya mendoakan untuk punya itu. Demi Tuhan, saya nggak bohong. Saya mendoakan untuk punya, Tuhan, saya pengen Selmer Mark 6. Selmer Mark 6 Tuhan. Kalau bisa 5 digit. Karena Selmer Mark 6 ada yang 6 digit, ada yang 5 digit. Tanya aja sama dia. Nah, kebetulan punya dia 5 digit. Terus habis itu saya punya Selmer Super Action. Seri 2. Saya punya Selmer juga, satu merek, tapi beda jenis. Super Action seri 2. Nah, kita bawa. Terus kita cobalah di backstage gitu. Dia cobain saksofon saya, wih enak ya, enak. Saya juga cobain, enak ya, enak. Terus hampir waktu itu terjadi tukar guling, tapi nggak jadi, puji Tuhan. Hampir, tapi nggak jadi, ya puji Tuhan. Gitu ya. Terus tapi ini saya tidak bohong, saya mendoakan untuk saya punya Selmer Mark 6 itu. Dan saya pikir-pikir, apakah ini jalan Tuhan untuk saya punya Selmer Mark 6? Tapi untungnya waktu itu saya disuruh nambah 15 juta, jadi saya nggak jadi. Nah itu. Terus apa lagi? Saya pengen punya mobil. Saya doain, waktu itu ada apa ya?
Gue doain juga kaleng-kaleng. Si Arfi, si Arfi waktu itu si Arfi. Gue ingat banget ya. Mobil-mobil seperti itu. Ya sampai detik ini mobil saya namanya Grand Villano. Gak ada yang tahu kan? Itu langka. Ya, Honda Grand Villano. Ya, saya mendoakan itu. Kenapa? Karena saya pikir Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Kemudian apalagi? Saya waktu itu pernah berpikir seperti ini. Kamu tahu nggak? Kalau kamu sedekah, itu menarik berkat-berkat daripada Tuhan. Dan waktu itu saya punya uang sedikit. Sedikit sekali ya, seperti persembahan kami. Ya, saya punya uang sedikit. Saya pikir-pikir kalau memberikan persembahan itu, berat. Habis itu, saya sedang memiutangi Tuhan. Dan ada ayatnya. Orang yang berbelas kasih kepada orang miskin memiutangi Tuhan. Ada ayatnya. Wah, apakah ini betul-betul pengajaran yang dari Tuhan? Saya tidak tahu. Yang pasti ada kata piutang. Udah saya kasih duit saya yang tidak seberapa itu, tapi saya juga habis itu nggak bisa makan, nggak bisa jajan. Saya kasih sama orang yang membutuhkan. Habis itu, saya tidak punya duit sampai berapa lama. Nah, terus tapi memang habis itu ada juga ada kerjaan. Ini karena, terus ada orang yang bilang, ini karena lo waktu itu memberikan sedekah, lo memiutangi Tuhan. Nah, itu semua pemikiran-pemikiran itu terjadi karena apa? Karena saya diajari sama banyak orang tentang hal-hal itu. Karena saya diajarin tentang the secret, the law of attraction. Saya diajari tentang sedekah, memberi berkah. Saya diajari tentang orang-orang itu semua. Saya mau tanya, itu lebih mudah dimengerti orang atau saya mau bilang gini. Oke, kalau kamu mau selamat cukup percaya Yesus. Lebih mudah dimengerti orang yang mana? Yang kamu cukup percaya saja atau kamu harus melakukan sesuatu untuk bisa selamat? Yang lebih mudah dimengerti orang adalah yang tetap harus melakukan sesuatu supaya bisa selamat. Itulah makanya saya terjebak dengan the law of attraction juga, dengan konsep memiutangi Tuhan itu juga, dan lain semuanya. Kenapa? Karena saya pikir anugerah Tuhan itu juga karena saya harus do something supaya Tuhan beranugerah untuk saya. Bisa nggak Tuhan memberi anugerahnya tanpa saya tidak harus mengerjakan apa-apa? Ternyata bisa-bisa saja loh. Bisa-bisa saja. Berapa banyak cerita di Alkitab seperti itu? Misalnya kayak siapa? Ada burung gagak yang memberikan makanan. Coba pikir baik-baik. Apakah anugerah Tuhan dibatasi oleh karena ketaatan kita? Sekali lagi, apakah anugerah Tuhan dibatasi oleh ketaatan kita? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena kalau Allah memberi anugerahnya, itu dia tidak bergantung kepada siapa kita dan kepada ketaatan kita seperti apa. Kalau Allah mau memberikan anugerahnya kepada saya, itu semua karena Allah yang mau memberikannya, bukan karena saya. Dan saya mengerti ini kapan? Setelah di tahun 2017-2018. Setelah itu saya ubah doa saya. Saya tetap berdoa, Tuhan, saya pengen kalau bisa punya mobil. Tapi saya tidak lagi meminta dalam artian, wah, ini adalah sesuatu yang harus Tuhan jawab. Tidak. Tapi kenapa? Saya punya kesulitan. Seperti hari ini, hujan banjir di mana-mana, lebih enak naik mobil. Seperti hari ini. Dan juga, kan kalau kayak gini kan, saya enak kalau punya mobil. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, kalau saya sekarang berdoa sama Tuhan, saya berdoa untuk menyatakan kesulitan saya. Tapi kalau Tuhan mau jawab itu sebagai sebuah permohonan, silakan. Tapi kalau tidak, saya tahu saya ketika berdoa berelasi dengan Tuhan. Saya bisa ngomong apa aja. Saya punya keinginan, tapi keinginan saya tidak harus dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu doa itu sifatnya relasi, bukan transaksi. Jadi doa itu tidak butuh jawaban yang selalu iya. Tapi doa itu yang penting saya ngobrol sama Tuhan. Sekali lagi, relasi yang penting ngobrol kan? Bukan yang penting, coba deh, di sini punya teman dekat atau punya pacar ya?
Ada nggak yang pacarnya, yang pacaran-pacaran di sini, ada nggak yang pacarnya mewujudkan semua keinginan kalian? Saya yakin itu adalah ibu peri. Kalau ada yang seperti itu ibu peri. Tapi tidak semua hal bisa dijawab oleh pacar kalian, oleh pasangan kalian. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah relasinya. Betul? Betul apa betul? Padahal lo juga pengen dijawab. Sok-sok betul semuanya untuk, iya dah, iya. Itu, karena kita relasi. Ingat, capaian dari relasi adalah relasi itu sendiri. Sekali lagi ya, capaian dari relasi adalah relasi itu sendiri. Jadi jangan berpikir relasi itu capaiannya adalah manfaat, nikmat-nikmat hidup. Sekali lagi, capaian dari relasi adalah relasi itu sendiri. Amin? Bohong kalian. Oke. Jadi perhatikan ya. Ada orang yang memberikan pengaruh. Dan saya mau menegaskan ini kepada kita semua. Kalau kita setiap kali datang ke sini, saya yakin dan percaya Anda akan sulit mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya menyenangkan hati. Karena kita akan banyak belajar tentang firman Tuhan seperti apa. Ya, terus kemudian nanti ketika Anda di sini, Anda berpikir, oke, ini gereja mengajarkan Injil. Oke, berarti dengan demikian, saya udah punya stok yang cukup nih untuk bisa menginjil setiap hari. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil hanya 1 jam selama seminggu, hanya di dalam gereja ini, saya yakin sisa hari yang Anda punya di dalam seminggu itu, Anda akan habiskan untuk hancur-hancuran di dalam pengajaran yang lain. Anda harus mendengarkan Injil setiap hari. Anda harus baca firman setiap hari. Karena kalau kita cuman mendengarkan Injil di hari Minggu, hari Senin Anda ada yang dengerin Injil? Hari Selasa ada? Hari-hari yang sibuk dalam hidup Anda, apakah Anda mendengarkan suara Tuhan? Dengerin khotbah? Dan Anda berharap Anda ngerti Injil? Begitu naif loh. Manusia-manusia ini, seakan-akan kalau udah datang ke sini, lo semua ngerti. Naif. Naif aja udah bubar. Seperti itulah pikiran Anda. Bubar juga. Paham ya? Kita tidak setiap hari, kalau kita tidak setiap hari bergaul dengan Injil, jangan dikira kita bisa mempertahankannya setiap hari. Tidak mungkin. Kita harus mendengarkannya setiap hari supaya bisa mempertahankannya setiap hari. Melewatkan sehari untuk tidak baca Alkitab itu kerugian besar bagi seorang Kristen. Apalagi kalau kita terbiasa dengan dunia sosial media yang setiap hari ada pengajaran-pengajaran. Ya, setiap hari, bahkan gak cuma setiap hari, setiap kita refresh ada yang baru. Ada yang baru dari pengajaran-pengajaran di luar sana. Ilmu-ilmu dari luar. Dan setiap kali kita refresh sosial media, ada yang baru, kita tahu yang baru itu. Tapi Anda tetap tidak baca Alkitab, tidak belajar, tidak mendengarkan Injil hari itu. Dan Anda berpikir Anda tidak akan terlena dengan pengajaran dunia. Begitu naif Anda. Jadi ini harus didengarkan setiap hari, dibaca setiap hari. Itulah makanya ada YouTube. Tolong ditonton. Itu tidak hanya untuk nambahin subscriber. Anda dengar. Saudara-saudara, saya pun setiap hari setel YouTube saya. Dan kadang-kadang saya dengerin lagi. Dan saya kadang-kadang merasa, gila ya dulu gue bisa khotbah kayak gini ya. Teman-teman, dengarkan. Kenapa? Kita butuh firman itu setiap hari. Supaya kita bisa mempertahankannya setiap hari. Kita butuh amunisinya setiap hari. Supaya kita bisa betul-betul berjuang di dalamnya setiap hari. Kalau kita cuma seminggu sekali mendengarkan Injil dan berharap kita sudah bisa mengerti dan mempertahankannya setiap hari. Begitu naif. Janganlah. Ya. Sekali lagi. Dengarkan, renungkan, bagikan, terus pelajari itu setiap hari. Harus setiap hari. 1 hari saja lewat, itu sudah kerugian besar bagi orang Kristen. Jangan lalai sama hal ini.
Ya, baca. Kalau kalian sudah belajar, udah baca Alkitab, tambahkan lagi buku-buku. Tambahkan lagi apa? Sekali-sekali kalau chat saya, Kak ini artinya apa ya? Ah gitu dong sekali-sekali. Jangan curhat doang. Boleh, gue nggak bilang gue nggak ngelarang lo curhat ya, tapi silakan. Kita kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari Alkitab juga gitu, biar asik gitu. Biar ilmu gue juga berguna. Ada gunanya gue kuliah loh untuk menjawab kalian. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kita tidak membiasakan hidup di dalam Injil setiap hari, jangan berpikir Anda akan mempertahankan itu setiap hari. Justru itu bisa dipertahankan setiap hari ketika kita berdiam di dalam hidup, di dalam Injil setiap hari. Dan bagaimana berdiam dalam Injil setiap hari? Baca, renungkan, lakukan, bagikan. Poin kedua di sini, kenapa kita mudah merelakan diri untuk mengikuti Injil yang lain? Karena kita tidak teguh dalam pemahaman yang kita miliki. Mana yang mudah untuk dimengerti? Selamat karena percaya pemberitaan Injil atau selamat karena percaya dan ada perbuatan baik di dalamnya? Lebih mudah kita berpikir kita selamat karena percaya Yesus dan perbuatan baik. Kak, tahu dari mana lebih mudah itu? Lebih mudah itu, saya tahu dari mana? Karena semua agama di dunia ini mengajarkan itu, kecuali Kristen. Semua agama di dunia ini mengajarkan, kalau kamu mau selamat, harus ada hal-hal yang kamu lakukan. Tapi Kristen, kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya Yesus. Kamu harus percaya Yesus. Dan percayamu kepada Yesus tidak perlu ditambah kebaikanmu. Tidak perlu ditambah. Tapi engkau berbuat baik karena apa? Karena engkau sudah percaya Yesus. Saya mau memberikan cerita lagi. Teman-teman, mungkin teman-teman ada tahu gereja yang seperti ini, atau mungkin pernah ada di gereja ini. Yaitu, saya dulu ada pelayanan di satu gereja, yang mereka memanggil pemusiknya itu imam musik. Sudah pada tahu ya, imam musik. Nah, imam-imam musik itu biasanya dilarang main event-event musik. Mereka harus ada di dalam gereja pelayanan terus. Yang pelayanan di gereja, kalau sampai ketahuan ngambil event di luar, biasanya langsung dinasihatin kalau perlu di-ban dari gereja tersebut. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya yang saya maksud gereja-gereja apa ya. Nah, atau mungkin Anda pernah di gereja itu. Waktu itu saya pernah, kebetulan saya tidak pernah aktif di gereja seperti itu, tapi saya pernah pelayanan di gereja seperti itu. Dan pemain-pemain musiknya yang aktif curhat sama saya. Ini kejadian, ini saya baru ingat nih, tiba-tiba. Jadi pernah nih satu kali, sebagai pemusik, tentu kan kita mementingkan penampilan kan. Ada penampilan lah. Nah satu kali, ada pemain musik kami, pemain bassnya itu, ubannya udah banyak. Cewek, ubannya udah banyak, karena dia memang udah berumur. Dia catlah rambutnya. Dicat rambutnya. Warnanya tuh kalau nggak salah, pokoknya nyaru lah sama gelap. Intinya gitulah. Mungkin antara agak coklat burgundy. Gak, gue supaya tahu aja gue tukang salon juga. Nggak supaya gitu ya. Jadi dicat yang pokoknya agak gelap gitu. Nah jadi waktu itu ibadahnya adalah jam 6 pagi kita doa dulu. Nanti ibadah pertama mulai 8:30. Nah kita datang di doa. Udah doa kan, mulai main, dia main bass. Terus habis itu kelar ibadah doa jam 7-an, habis itu tiba-tiba gembalanya naik ke mimbar, nyamperin dia. Tahu nggak disuruh apa? Dia disuruh pergi dari situ, diusir, nggak boleh pelayanan hari itu, karena dia rambutnya dicat. Karena dia rambutnya dicat, diusir, nggak boleh pelayanan. Saat itu 2 kali ibadah tidak ada pemain bass akhirnya. Wah, itu saya pas tahu kaget. Kok kakak ini nggak ada? Soalnya saya nggak tahu ceritanya. Pokoknya saya ngelihat dia ngobrol sama gembala itu, habis itu saya cabut, ganti baju atau apa gitu. Ternyata diusir. Gokil. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa bisa ada konsep seperti itu? Percaya dan perbuatan baik.
Jangan dikira ini tidak mempengaruhi bagaimana Anda memperlakukan pelayanan itu sendiri. Dan juga memperlakukan orang-orang yang melayani. Jangan dikira ini, percaya dan perbuatan baik ini tidak mempengaruhi bagaimana saya memperlakukan orang-orang yang ada di dalam pelayanan. Bayangkan, memang cat rambut salah. Bagaimana dengan operasi muka? Nah gitu loh, maksud saya, ya gimana? Udah gitu waktu itu di gereja yang sama, saya pernah ya satu kali di gereja yang sama. Waktu ibadah mau jeda ibadah satu ke ibadah dua, tiba-tiba ada satu petingginya, dia bilang gini, aduh ini saya tidak merasakan ada atmosfer surga hari ini. Apakah ada yang melakukan dosa di antara imam-imam musik? Demi Tuhan diinterogasi kita kayak gitu. Ini saya tidak bohong, saya tidak ngarang-ngarang. Kalau nggak ada orangnya sini. Wah ini hari ini auranya maghrib. Aura maghrib. Nah perhatikan ini ya. Kenapa bisa ada orang seperti itu? Karena ini ada orang yang berpikir selamat itu karena Injil dan perbuatan baik. Maka akibatnya apa? Kalau kamu orang yang benar-benar percaya, kamu tidak mungkin melakukan dosa lagi, dan kalau kamu pelayanan, kamu tahu pelayanan, kamu tidak mungkin melakukan dosa lagi. Siapa yang bisa kayak gitu? Siapa? Apakah saya tetap ada dosanya? Tetap. Saya harus bilang, saya tetap ada dosa. Makanya saya di sini kita mau pelayanan siapapun, silakan. Asal rutin dulu datang. Sebulan, 2 bulan, datang dulu sebulan. Ya, jangan tiba-tiba satu hari langsung mau pelayanan minggu depannya. Seakan-akan memang kita kekurangan pelayan di sini. Tapi bukan berarti kita, Anda nyaman dulu di sini ya, merasa oke, gue mau pelayanan di sini. Silakan pelayanan. Wah, tapi saya masih gini. Ya sama, saya juga masih gitu. Kalau kita masih sama-sama berdosa, kenapa kita adu-aduan dosa? Ya ngapain adu-aduan dosa? Kamu sudah tahu kamu salah? Mari bertobat. Ayo, di gereja ini kita sama-sama membangun. Supaya apa? Kita sama-sama melawan dosa itu. Jangan merasa asing gitu loh. Oh, ingat, kita ini adalah satu komunitas yang diberi anugerah oleh Allah loh. Bukan dengan usaha sendiri kita bisa selamat. Kita satu komunitas yang diberi anugerah oleh Allah. Maka kita sama-sama melihat kepada anugerah itu dong. Pertama-tama, mari. Tapi juga kita juga terus membentuk diri kita. Supaya kita betul-betul bisa dilihat dan juga menjadi pelayan Tuhan yang betul-betul ketika memberitakan Injil atau melayani, kita tidak ditolak. Ini yang juga harus selalu ada di dalam diri kita. Nah, sekali lagi, kenapa bisa ada dua mindset seperti itu? Ini. Mana yang mudah dimengerti? Selamat karena percaya pemberitaan Injil atau selamat karena percaya dan perbuatan baik? Tentu yang mudah dimengerti adalah selamat dan karena percaya dan perbuatan baik. Tapi di dalam Kristen kita hanya mengerti satu hal, yaitu apa? Selamat karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. So, untuk semua yang sudah selamat, yang sudah percaya, Anda sudah selamat. Jangan berpikir lagi mau mati setiap hari, Anda sudah selamat. So apa? Layani Tuhan dengan seluruh hidupmu. Jangan lagi terjebak kepada hal-hal yang lain. Ya, pikirkan ini. Sehingga apa? Kita melayani Tuhan sekarang karena kita mau mengucap syukur kepadanya. Enggak lagi jadi beban bagi kita. Terus kalau mau udah gitu di zaman dulu ya, waktu saya belum bertobat benar-benar, kayaknya saya ini mau pelayanan hari Minggu, hari Sabtu saya harus kudus. Supaya Minggu tidak terjadi apa-apa. Supaya Minggu tidak terjadi apa-apa. Ingat, Simpson ya, bukan Samson kan ya, Simpson. Bapaknya Re. Sekarang coba pikir, di dalam Alkitab, satu contoh, Musa ketika dipanggil Tuhan, dia ngapain? Dia ngeyel.
dia ngeyel sama Tuhan. Kebanyakan ngomong, kau. Itu kalau gue jadi Tuhan, gue gak sabar, gue tendang sih. Udahlah. Ingat, sama orang yang ngeyel pun, kalau dia mau memberi anugerah, dia tetap akan menarik orang itu. Lalu kenapa kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang lain? Jangan-jangan kita terjebak kepada percaya dan perbuatan baik. Mari, resapi kalimat kita percaya hanya karena anugerah Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik, begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela menyelamatkan kami dan membawa kami di dalam kelompok komunitas yang poinnya adalah anugerah-Mu Tuhan. Maka Tuhan, di tengah keberdosaan kami ingin Tuhan untuk semakin kuat di dalam Injil. Kami ingin Tuhan terus melihat dan juga menikmati Injil karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang hanya diberi belas kasihan oleh Tuhan. Tolong kami supaya bisa menikmati belas kasihan-Mu dan membagikannya juga kepada orang lain. Sehingga Tuhan, kami bisa Tuhan terus memandang sesama kami dengan benar. Bapa, berdoa buat gereja ini. Berkatilah agar kami menjadi gereja yang bertumbuh dalam Injil. Biarlah kami tidak hanya tahu, tapi kami mengingatnya, memperdebatkannya, membicarakannya, dan mempertahankannya di dalam diri kami, supaya itu secara natural, Injil adalah sesuatu yang keluar dari mulut kami, pikiran kami, di dalam segala kondisi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.